Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan ini saya Marina Artiasa dari Universitas Nusa Putra Sukabumi ingin menyampaikan pendahuluan tentang kalkulus teknik, ya. Di mana kalkulus teknik ini merupakan suatu pelajaran yang sangat bermanfaat, ya. Nah, di sini ini nomor WA saya dan ini email saya. Jadi saya mengajar di sini. Sistem yang saya adakan yaitu memakai Edlink. Di situ ada lecture note, ada tugas, terus ada PowerPoint dan kadang ada tugas tertentu, ya. Dengan tujuan tugas itu untuk membuat kalian lebih paham. Jadi bukan cuma hitungan, tapi saya ingin kalian memahami prinsip-prinsipnya gitu, bukan cuma sekedar hitungan tapi nggak tahu untuk apa hitungan itu. Jadi kalkulus teknik itu, ya, diadakan supaya kan zaman dulu tuh ada geometri statis, ya, orang Yunani. Kalkulus memungkinkan para ahli matematika dan insinyur memahami gerakan dan perubahan dinamis dalam dunia yang terus berubah di sekitar kita, seperti orbit planet, pergerakan fluida dan lain-lainnya, ya. Jadi dia nggak statis, ya, dia bisa mengukur segala macam. Nah, di sini ada teorema Newton tentang kalkulus, ya. Jadi di sini kalkulus itu banyak, ya. Kita akan belajar banyak hal. Jangan berpikir ini susah dulu, tapi pikirkan manfaatnya dulu, ya. Jadi kalau susah itu kita bisa belajar dari yang paling mudah. Mudah lebih susah sedikit, terus aja latihan, ya. Paling nggak kalian ngerti prinsipnya dulu, ya. Jadi ini apa yang kita akan pelajari sampai dengan UTS, ya. Pertama ini sistem bilangan real live session. Terus pertemuan 2 itu ketidaksamaan. Terus pertemuan 3 nilai mutlak, akar kuadrat dan kuadrat. Terus pertemuan 4 sistem koordinat, garis lurus dan grafik persamaan. Pertemuan 5 fungsi grafik, fungsi, operasi-operasi pada fungsi. Pertemuan 6 fungsi trigonometri. Pertemuan 7 limit fungsi atau live session 2, ya. Nah, kemudian kita maju lagi. Nah, di sini kita akan ke bilangan real, ya, pertama. Oh iya, tadi kan kita mau fungsi-fungsi kalkulus dulu, ya. Kalian pada penasaran kan pasti, ya. Bentar, ya. Di sini ada kalkulus 1. Kita geser bisa nggak sih? Nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Jadi kalkulus 1 gini, kita harus tahu dulu soal kenapa sih kita harus belajar kalkulus susah-susah gitu, ya. Ini memang nggak ke ini layarnya semua, ya. Tapi ini nanti kalian bisa baca di lecture note, ya. Jadi agar kita harus tahu, ya, dia Newton pertama kali abad 17, ya. Jadi Leibniz juga menganotasi gunakan kalkulus. Sederhananya, matematika dasar menggunakan operasi plus, minus, kali, dan bagi. Kalkulus menggunakan operasi yang menggunakan fungsi dan integral untuk menghitung laju perubahan, ya. Jadi kita bisa lebih leluasa, ya. Jadi dengan menggunakan kalkulus, kini ilmuwan, astronot, fisikawan, matematika, ahli kimia dapat memetakan orbit planet dan bintang serta jalur atom dan proton pada tingkat atom. Kalkulus pun digunakan berbagai macam bidang hingga tahun sekarang, ya. Tujuannya kita harus tahu dulu, ya, ngapain ini susah-susah, ya. Kita belajar harus tahu tujuannya dulu. Kalau enggak kita nggak akan semangat. Tapi kalau kita udah tahu
tujuan kita apa, oh ternyata kita bisa melakukan banyak hal dengan kalkulus ini, tentu kita akan lebih semangat ya. Jadi Pak kalkulus ini fungsinya adalah bahasanya para insinyur, ilmuwan, dan ekonom. Jadi mulai dari microwave, ponsel, TV. Nah kalian kalau bikin penelitian apa pasti pakai ini ya. Jadi digunakan dalam banyak bidang, diantaranya fisika, teknik, ekonomi, statistik, kedokteran. Juga perjalanan luar angkasa, bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh, dan bagaimana membangun struktur yang lebih aman ya. Anda akan memahami mengapa kalkulus berguna di banyak bidang jika Anda sudah mengenal tentang sejarahnya ya. Jadi bagiannya ini ada nih ya, ini jalan sendiri ya. Jadi ada bagian-bagiannya. Ada diferensial atau different kalkulus. Ini bidang menggunakan konsep turunan fungsi yang perilaku dan laju bagaimana besaran yang berbeda berubah. Jadi di sini ada proses diferensiasi grafik suatu fungsi dapat dihitung, dianalisa, dan prediksi. Terus ada integral kalkulus yaitu proses kebalikan dari diferensiasi berkaitan konsep turunan. Ya, jadi ini udah ada berabad-abad. Terus macam-macam aplikasi dan contohnya. Ya, jadi ada ini gambar-gambarnya ya. Selain membahas tentang arti dan pengertian kalkulus, kita harus tahu nih, kalau di bidang teknik untuk membangun konstruksi bentuk yang melengkung, misalnya kubah di atas karena arena olahraga, dan juga untuk mengukur struktur berat struktur itu ya. Terus juga infrastruktur penting seperti jembatan. Terus bidang kedokteran, kultur bakteri, pertumbuhan laju tepat ya, kultur bakteri ketika variabel berbeda seperti suhu dan sumber makanan diubah ya. Kita bisa memperkirakan. Terus fisika, integrasi saat dibutuhkan, contohnya untuk menghitung pusat massa, gravitasi, dan massa inersia dari kendaraan. Terus menghitung kecepatan lintasan benda, prediksi posisi planet, dan elektromagnetis. Jadi kalkulus ini dasar dari pelajaran-pelajaran lain yang berhubungan ya. Jadi kalian harus benar-benar kalau ada di elektro ini gitu, kalian bisa melakukan banyak hal, bahkan kerja juga memakai ini. Terus statistik juga memakai kalkulus untuk mengembangkan data survei, membantu mengembangkan rencana bisnis untuk berbagai perusahaan. Jadi dari data-data yang ada kita bisa memprediksi gitu ya ke depannya gimana. Terus analisis penelitian ya, analisis riset operasi, menangani berbagai proses. Terus variabel nilai, kita bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan cara produksi, dan meningkatkan laba. Terus bahkan desain grafis juga memakai ya. Jadi kalian tahu nggak yang terkait dengan teknologi informasi, seorang seniman grafis menggunakan kalkulus untuk menentukan bagaimana model 3 dimensi atau animasi ya. Jadi ya bukan cuma teknik aja ya, desain grafis juga memakai kalkulus ya. Terus bidang kimia juga ya. Kimia, kalkulus digunakan laju reaksi kimia ya, misalnya menentukan beberapa informasi yang diperlukan dari reaksi peluruhan radioaktif. Terus kenapa sih penting ya? Jadi kita kenapa nggak langsung pelajaran, kita harus tahu dulu kalkulus. Jadi kita pelan-pelan ya belajarnya ya, kita ke prinsip dulu ya. Kalkulus banyak aplikasi praktis dalam kehidupan nyata. Jadi antara lain gerak, listrik, panas, cahaya, harmonisa, akustik, dan astronomi. Selain itu geografi, fisik komputer, mengemudi mobil secara otonom, fotografi. Jadi ada namanya model matematika ya.
kalau kita bikin penelitian itu. Nah ini datangnya dari sini, fotografi, kecerdasan buatan, robotika, video game, bahkan film. Jadi kalian bakal pakai kalkulus ini dalam banyak hal, terutama penelitian ya. Meskipun rumit, kalkulus banyak kegunaan, seperti kegunaan yang mungkin sekarang kalian ngapain sih belajar kayak gini, mikir gitu. Tapi nanti kalian kalau udah menguasai, kalian bakal senang. Jadi kalian bisa berbuat banyak hal ya. Misalnya grafik ya, menggambar grafik ya, turunan kedua dimensinya dapat diperkirakan secara akurat. Terus sekarang juga ya, ternyata sekarang banyak banget simulasi ya yang matematika jadi banyak alat bantu gitu ya zaman sekarang tuh. Jadi kalian lebih enak dibanding zaman dulu ya. Simulasi, aduh nggak bisa diklik ya. Kalian bisa cari simulasi, ada tadi di Pet Edu ya. Terus ada lagi aplikasi-aplikasi yang ada di HP. Simulasi matematika kalkulus. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ya, kalau zaman dulu nggak ada ya. Coba kita lihat simulasi matematika kalkulus ya. Lihat ini dia banyak ini ya. Aduh, kurang ini, maaf ya, pokoknya nanti kalian cari aja. Terus kita ke materi ya. Aduh, ini mouse-nya nih nggak ini nih ya, mouse-nya kurang bangkas nih. Oke. Di sini kita coba konsep bilangan real. Konsep bilangan real atau sering disebut dengan R besar. Simbol ini digunakan untuk menyatakan himpunan bilangan real. Bilangan real atau bilangan real dalam ilmu bidang matematika menyatakan suatu bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,48777 atau 3,256. Macam bilangan real. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 serta minus 23/129 dan bilangan irasional seperti pi, dan bilangan real juga dapat dilambangkan salah satu titik dalam garis suatu bilangan. Contoh bilangan real. Sebuah koperasi sekolah membeli 5 lusin buku 150.000. Apabila harga jual buku 2.800.000, maka persentase keuntungan jawab 12%. Pembahasannya untung harga jual dikurangi harga beli ya. Apa ya, kita beli berapa terus kita jual berapa, selisihnya itu. Di sini harga jual kurang harga beli nilainya 18.000. Jadi 18.000 dikali 100% sama dengan 12% ya. Jadi 150.000. Nah, jadi ini ya, banyak lagi sih, nanti kalian bisa baca sendiri ya dari lektornya ya. Berbagai macam hukum-hukum bilangan real ya. Ada asosiatif, ada komutatif, ada distributif ya. Ya, kalian bisa lihat ada unsur identitas, ada inverse ya. Kalian bisa contoh-contoh. Terus ada macam-macam bilangan ya. Sebagai intro kita harus tahu bilangan-bilangan itu, kita bisa menentukan ya pengertian bilangan, macam-macam bilangan, contohnya lengkap. Bilangan adalah suatu konsep matematika digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Simbol untuk mewakili bilangan seangka atau lambang bilangan. Macam bilangan ada macam-macam, ada bilangan asli dimulai dari 1, itu bilangan asli ya. N, terus bilangan bulat B ya, jadi dia bulat negatif bilangan 0 dan bilangan bulat positif, jadi min 0 sama positif. Terus bilangan cacah
Cacah himpunan terdiri dari bilangan positif dan nol, jadi dimulai dari nol sama positif. Bilangan prima, bilangan yang tidak dapat dibagi oleh bilangan lainnya kecuali bilangan itu sendiri. Jadi dia cuma bisa dibagi satu sama bilangan itu sendiri. Nah, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Kan dia nggak bisa dibagi lagi kan ya. Terus bilangan nol, bilangan yang merupakan nol itu sendiri ya. Jadi cuma bilangan nol itu. Terus bilangan pecahan, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi kalau A per B itu bilangan pecahan. A dan B ada bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 ya. Bilangan A disebut dan pembilang dan B disebut penyebut. Ya masih ingat waktu dulu. Ini contohnya H 1/3, 2/3, 1/berapa terusnya. 4/2 ada lagi 4/2, berarti kalau dia bisa dibagi berarti 4/2 bukan bilangan pecahan. Terus ada bilangan rasional, bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh R sama dengan 1/4, 3/4 ya, dan seterusnya. Kalau irasional, bilangan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau bilangan rasional. Contohnya akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 7, akar 9 sama dengan 3. Berarti akar 9 bukan bilangan irasional. Jadi tidak dapat dinyatakan dalam bentukan pecahan gitu ya. Bilangan real, himpunan bilangan berupa gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Contoh gabungan ya, jadi gabungan antara rasional dan irasional. R sama dengan 0, 1, 1/4, 2/3, akar 2, akar 5. Terus kalau bilangan negatif ada lagi namanya N sama dengan -3, -5, 1/4 ya. Keterangan -1, -4 sama dengan 1/4. Jadi -1 dibagi -4 bukan bilangan negatif. Jadi min dibagi min tuh jadi positif, jadi bukan bilangan negatif ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Terus bilangan positif, pengertian bilangan positif, bilangan yang bernilai positif selain 0. Jadi nggak ada negatifnya ya, itu berarti positif. Misalnya 2, 3, 4, 5, 1/4. Terus ada bilangan genap, bilangan yang akan habis jika dibagi menjadi 2 ya. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini semua bisa dibagi 2 ya. Jadi kelipatan 2. Terus ada bilangan ganjil, bilangan yang jika dibagi 2 maka akan tersisa 1 atau bilangan yang dapat dinyatakan dengan 2n-1 dengan n bilangan bulat. Contohnya ganjil sama dengan GA -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya. Jadi 2n-1. Terus bilangan komposit, bilangan asli yang lebih besar dari 1 tapi bukan termasuk dalam bilangan prima. Contohnya, jadi ini yang bukan bilangan prima ya, 4, 6, 8, 9, 10, 12 ya. Jadi dia bilangan asli lebih besar dari 1 tapi bukan bilangan prima ya. Jadi bilangan prima jangan masukin ke sini ya. Terus kalau bilangan real, bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contohnya 5/8, log 10 ya, tulisnya dalam bentuk desimal. Imajiner adalah bilangan I, satuan imajiner, di mana merupakan lambang bilangan baru yang bersifat I2 sama dengan -1. Contoh I sama dengan I, 4I, 5. Ini imajiner. Kompleks, bilangan ya sudah, nanti kalian lihat sendiri. Ini ada bilangan Romawi, penomoran berasal dari Romawi kuno, yang sebutnya besar, M, X, XI, X dan gitu ya. Jadi harus tahu nilainya berapa. Terus ada bilangan kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, pokoknya ada kuadratnya.
Dihasilkan dari perkalian bilangan dan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali. Bilangan kompleks, bilangan anggotanya A plus BI, di mana A, B anggota rasional, I2 sama dengan 1, dengan A bagian bilangan real dan B bagian bilangan imajiner. Ya, jadi ada bilangan real sama bilangan imajiner ya. Jadi tolong dibaca baik-baik ya bahannya semuanya. Insyaallah dari pertemuan pertama ini kalian akan mengambilnya, ada contoh-contoh soal juga ya. Ya, mudah-mudahan kalian lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.